Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Berdoa siap. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya absen dulu ya. Ahmad Zakaria. Sakit. Aura. Hadir Pak. Eta. Hadir. Hadir. Alhamdulillah ya. Jadi beberapa siswa yang tidak hadir ya. Jadi untuk hari ini sebelum pembelajaran kita mulai ya, kita ICT dulu ya. Jadi biar anak-anak itu lebih merasa nyaman untuk memulai pembelajaran. Oke? Oke. Baik anak-anak, kita berdiri dulu semua. Ayo berdiri. Terus. Jadi kita breaking dulu. Jadi kalau nanti saya menyebutkan pagi, berarti tepuk tangannya satu. Ya. Kalau siang, dua. Ya. Kalau malam, 1,5. Ini ya. Oke. Pagi berapa? 1. Ya, coba pagi. Siang. Malam. Malam tidak ada suara. Ya, oke. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang memahami obat ya. Jadi kalian dulu waktu di kelas 11 pernah mempelajari materi ini dan kalian pernah mempraktekkan waktu kalian praktik ya. Jadi saya akan mencoba memberikan pertanyaan, kira-kira kalian masih ingat atau tidak? Oke? Obat yang digunakan untuk menurunkan demam. Saya Pak, paracetamol. Ya, bagus. Selanjutnya, tepuk tangan dulu buat kalian harus tetap memahami materi yang diberikan oleh guru ya, karena materi yang diberikan, apalagi materi saat ini tentang memahami obat, itu sangat penting di kehidupan kalian ya, mau baik di masyarakat ataupun kehidupan di sekitar kalian. Jadi untuk materi hari ini tentang memahami obat, nanti ada beberapa KKM atau standar untuk kalian mengerjakan tugas ya. Kurang lebih KKM 75, nanti saya akan memberikan tugas juga LKPD dan nantinya saya juga akan membagi kelompok dalam kelas ini. Baik, saya akan membagikan beberapa link video ya melalui YouTube, akan dianalisis ya dan dilihat kira-kira permasalahan apa yang timbul dari video yang kalian lihat. Di video kali ini kita membahas terkait apa itu penggolongan obat yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya saya akan membagi ke dalam 4 kelompok. Jadi tiap kelompok ada 6 orang. Ya, jadi nanti kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Kalian cari referensi melalui browsing Google ataupun media lainnya, ataupun yang paling bagus kalian melalui jurnal. Nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan tiap kelompok, ya per kelompok mempresentasikan ke teman-teman kalian di depan. Paham ya? Paham. Silakan dikerjakan. Untuk tugas diskusi apa sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, yang akan mempresentasikan pertama yaitu dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Uraikan peran atau fungsi obat. Yang pertama adalah untuk mencegah penyakit, yang kedua menyembuhkan berbagai jenis penyakit, yang ketiga memulihkan kesehatan klien atau pasien, yang keempat mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu. Mungkin dari kelompok lain ada yang ditanyakan. Saya ingin bertanya dari kelompok 2. Tindakan apa saja untuk mencegah penyakit? Untuk tindakannya ada BCG, BTP, dan vaksin cacar. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya kita ke kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
sehingga efeknya pun menjadi lebih kecil dari obat yang dikonsumsi. Apakah sudah jelas? Baik, udah jelas semua? Belum mulai? Ya, beri aplaus dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan materi untuk kali ini, silakan kalian nanti kembali lagi ke posisi semula ya. Jadi garis lurus untuk mempersiapkan materi hari ini. Silakan langsung disiapkan. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang materi hari ini, materi memahami obat. Tadi kalian sudah melakukan diskusi dengan teman kalian dan menemukan beberapa jawaban tentang memahami obat, penggolongan obat, peran obat, faktor yang mempengaruhi. Jadi hari ini materi tentang memahami obat. Ya, jadi di sini tujuan pembelajarannya nanti kalian dapat menguraikan, menganalisis, menyeleksi, mengelompokkan dan mempraktekkan cara pemberian obat yang benar. Kemudian nanti ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang harus kalian penuhi. Jadi kalian harus dapat menguraikan definisi dan peran obat. Selanjutnya menyeleksi, menganalisis mekanisme kerja obat, dapat mengelompokkan obat berdasarkan cara pemberiannya, dan yang terakhir kalian dapat mempraktekkan cara pemberian obat dengan benar dan cermat. Kita masuk langsung ke materi. Jadi pengertian obat ya. Obat itu adalah bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral maupun zat kimia tertentu ya. Contohnya tumbuhan apa? Kalau tumbuhan yang kalian biasa minum, Jahe. jamu ya. Selanjutnya kita praktek untuk pemberian prinsip 7 benar pemberian obat. Nanti Bapak akan memberikan SOP di Google Classroom, kemudian kalian bisa akses ya. Kalian langsung pelajari untuk SOP-nya. Oke, kalau tidak ada untuk hari ini, silakan untuk ketua kelas bisa menutup pelajaran hari ini. Sudah siap. Dan mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sudah mulai. Selesai. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengecek daftar kehadiran siswa ya pada pertemuan kedua ya. Ya. Aisyah, izin ya. Ayu, Ayuni, Anam, Hadir, Pak. Diva, Hadir. Fitri, Hadir. Syifa, Hadir. Hikam, Hadir. Reta. Hadir. Baik ya, yang tidak hadir hanya satu orang, Aisyah. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kalian sudah bisa lengkap semua. Jadi sebelum materi hari ini dimulai, kira-kira menurut kalian kenapa harus ada prinsip benar pemberian obat? Kira-kira ada yang bisa jawab? Silakan Ajum. Syifa. Kira-kira kenapa Syifa? Karena itu berpengaruh pada kesehatan pasien. Ya, berpengaruh pada kesehatan pasien atau pengaruh pada nanti terapi yang akan diberikan kepada pasien ya. Baik, jadi selanjutnya kita akan melakukan praktek prinsip pemberian obat yang benar. Jadi nanti kita satu persatu akan praktek. Kemudian untuk penilaiannya ada KKM-nya dan indikatornya ya 75 ya. Jadi nanti kalian lihat untuk SOP-nya sebelum melakukan praktek. Silahkan kalian bisa melihat video yang sudah saya bagikan. Baik, untuk
selanjutnya saya akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil ya, 2 kelompok untuk berpasangan ya. Baik, kalian sudah membagi kelompok ya? Sudah. Berpasangan masing-masing. Jadi kemarin kan Bapak sudah membagikan untuk SOP. Ya, apa SOP? Standar operasional prosedur. Ya, standar operasional prosedur ya, tentang prinsip pemberian obat. Jadi nanti Bapak akan memberikan praktek dulu ya, mencontohkan ke kalian. Silakan kalian perhatikan, kemudian kalian boleh menanyakan apa yang kira-kira kalian belum pahami. Jadi untuk langkah awal kita mempersiapkan alat. Ya, alat yang kita siapkan ada handscoon, bak instrumen, ya yang jelas ada obat ya, obat yang akan diberikan kepada pasien. Kemudian langkah selanjutnya pertama, perawat mengecek program terapi pemberian obat dari dokter. Ya, jadi perawat membantu. Oke. Jadi selanjutnya kalian akan mempraktekkan secara berpasangan. Ya, untuk yang pertama ada Ayuni sama Siva. Silakan Siva langsung mempraktekkan. Pertama-tama kita mencuci tangan terlebih dahulu, yaitu cuci tangan 6 langkah. Saya bantu ya Bu, bisa diminum langsung menggunakan tangan. Baik Bu. Karena tadi kalian sudah mempraktekkan semua ya untuk prinsip pemberian obat secara benar ya. Kemudian tadi ada beberapa memang yang teman-teman kalian mungkin lupa atau kurang lengkap ya. Tadi ada yang tidak mendokumentasikan, kemudian ada juga yang tidak memakai sarung tangan ya, kemudian ada yang tidak juga cuci tangan. Tolong diingat ya, jadi itu untuk perlindungan kita ya, APD alat pelindung diri itu untuk perlindungan kita sebagai tenaga perawat ya. Untuk selanjutnya ada yang ditanyakan apa enggak, atau sudah jelas? Yang tadi dilakukan sudah jelas ya? Jelas. Oke, ada berapa prinsip tadi? 7. Pertama apa? Benar dosis, benar waktu, benar pasien, benar informasi, benar operasi. Kalian hebat semua tuh. Jadi kalian sudah hebat semua, sudah paham dan bisa mempraktekkan. Nanti kalian begitu kerja di lapangan, kalian sudah bisa mengaplikasikan kegiatan tersebut. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan post-test di akhir kegiatan ini ya. Jadi post-test yang pertama pertemuan tentang teori, kemudian post-test tentang praktek. Nanti Bapak akan kirim ke Google Classroom, kalian bisa kerjakan di sana. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian bisa mengerjakan dulu post-testnya. Ya, langsung buka di HP kalian. Baik ya, kalian sudah mengerjakan semua post-test yang sudah saya berikan. Untuk selanjutnya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa agar apa yang kita pelajari hari ini ya, dari pagi sampai siang, semoga bermanfaat. Amin. Semoga kita dijauhkan dari sifat lupa ya. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.